Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai proses produksi rekayasa konversi energi. Perkenalkan, nama saya Nika Novayani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nur Azizah, absen 22, kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Puput Wijayanti, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadilatul Laili, absen 24. Perkenalkan, nama saya Raka Gani Gibran, absen 25, kelas 11 MIPA 2. Produksi rekayasa konversi energi. A. Pembuatan arang-arang briket. Konversi energi dapat dilakukan melalui konversi dari limbah pertanian sebagai bahan baku untuk dibuat arang briket. Arang-arang briket sebagai salah satu energi terbarukan diproses melalui proses pembakaran arang yang disebut dengan pirolisis. Proses pengarangan briket dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Penyediaan bahan baku. Bahan untuk pembuatan arang briket, misal tempurung kelapa, kayu bakar, kulit durian, sekam, kulit kakao, atau bahan lain yang berasal dari sampah organik banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan baku untuk pengarangan dapat dipotong menjadi berukuran kecil-kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur sinar matahari sampai bahan kering sehingga proses pirolisis berjalan sempurna. 2. Proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Jika pembakaran terbuka dengan kehadiran oksigen dapat menghasilkan abu sebagai akhir pembakaran. Pembakaran dilakukan pada tungku pirolisis yang berupa tabung pembakaran tertutup dengan sebuah lubang pengeluaran asap. Langkah pembuatan arang briket melalui proses pirolisis sebagai berikut. A. Bahan arang yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat pirolisis melalui lubang pemasukan, dan lubang pemasukan ditutup rapat kembali setelah penuh, sehingga satu-satunya lubang yang terbuka adalah tempat keluar asap. B. Nyalakan api tungku dan jaga agar tetap menyala. Asap pekat keluar dari lubang asap yang dapat disalurkan melalui pipa untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi asap cair. C. Pembakaran dihentikan ketika asap sudah tidak keluar lagi dari tungku. Lama pembakaran tergantung kepada jumlah bahan yang dimasukkan ke dalam tungku. Dan D. Alat pirolisis pada tungku dibiarkan tertutup atau tidak boleh dibuka setelah 24 jam. Jika dibuka dalam keadaan panas, maka dengan adanya oksigen, pembakaran dapat berlanjut sampai arang yang terbentuk dari proses pirolisis menjadi abu. Setelah 24 jam, arang pirolisis dibuka dan arangnya dikeluarkan. 3. Penepungan. Arang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen atau seragam. 4. Pencampuran. Didihkan sehingga menjadi kental dengan perbandingan antara tepung kanji banding air banding tepung arang adalah 6 gram banding 30 gram banding 60 gram. Tepung arang dimasukkan dalam kanji yang sudah mengental sehingga menjadi adonan arang briket yang siap dicetak menjadi arang briket. 5. Pencetakan arang briket. Cetakan arang briket dapat dibuat secara manual dengan menggunakan pipa peralon atau bambu yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Langkah pencetakan arang briket dilakukan dengan cara memasukkan adonan ke dalam pencetak arang briket, kemudian dipres atau dikempa untuk memperoleh kepadatan adonan arang. Kemudian arang briket yang sudah padat siap dikeluarkan dari cetakan. Adonan dapat dicetak dengan berbagai variasi bentuk sesuai dengan keinginan dan tujuan penggunaan. 6. Pengeringan. Arang briket yang telah dicetak masih mengandung kadar air yang tinggi sehingga dibutuhkan pengeringan yang dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran atau menggunakan pengering buatan. 7. Penggunaan produk arang briket. Manfaat atau kelebihan arang briket diantaranya: A. Bahan bakar ramah lingkungan. B. Dapat menggantikan bahan bakar dari fosil.
C. Untuk keperluan rumah tangga seperti bahan bakar kompor. 8. Kesehatan dan keamanan kerja atau K3. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik material maupun non-material. Unsur penunjang keamanan bersifat material diantaranya baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material diantaranya buku petunjuk, penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, serta petugas keamanan. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh kesehatan setinggi-tingginya. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam K3 adalah sikap tanggung jawab atas keselamatan diri, menjaga kebersihan di area kerja dari kotoran atau material. Cincin merupakan penghantar listrik yang baik, jadi sebaiknya tidak digunakan pada saat bekerja pada rangkaian berarus listrik. Perawatan produk konversi energi yang berupa peralatan dalam pembuatan arang briket dilakukan dengan cara A. Menjaga kebersihan di lingkungan kerja, B. Mencuci peralatan dengan bersih sebelum digunakan, C. Mengembalikan peralatan telah digunakan pada tempat penyimpanan, D. Bekerja dengan disiplin, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, E. Rambut panjang diikat atau dipotong jika bekerja pada mesin, F. Gunakan peralatan perlindungan diri meliputi kacamata pada saat menggunakan peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan skrap yang dapat membahayakan mata, pelindung telinga pada tempat yang bising, sarung tangan glove, melindungi tangan dari kecelakaan kerja, helm yang kuat dikenakan di tempat yang dianjurkan, safety shoes, air plug, pakaian keselamatan kerja, tidak terlalu longgar untuk menghindari terjerat mesin yang berputar, dan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. B. Memuat informasi yang jelas dan jujur. C. Menarik, desain, warna, dan bentuk dengan komposisi yang imbang. D. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Dan E. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada produk arang briket yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang A. Informasi produk yang seadanya, B. Foto atau gambar produk, C. Logo perusahaan, D. Alamat produk, dan E. Bobot produk. Informasi tentang masa produksi dan hal-hal yang istimewa pada produk yang dihasilkan menjadi bagian informasi pada konsumen. 1. Yang termasuk bahan untuk pembuatan arang briket kecuali A. Tempurung kelapa, B. Kayu bakar, C. Sekam, D. Kulit kakao, E. Plastik. 2. Pembakaran arang disebut A. Prosilisi, B. Prolisisi, C. Pirolisis, D. Pirosilis, E. Prolisis. 3. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Dibuat tidak menarik dan tidak punya ciri, B. Memuat informasi yang jelas dan jujur, C. Menarik, desain, warna, bentuk dengan komposisi seimbang, D. Ukuran 4 material bahan sesuai kebutuhan, E. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. 4. Apakah fungsi kemasan pada produk? A. Untuk memberi kenyamanan pada produk, B. Melindungi produk, C. Hanya iklan, D. Memperluas pasaran, E. Supaya tidak tertukar produk lain. Berapa nilai perbandingan dalam pencampuran antara tepung kanji, air, dan tepung arang?
A. 6 gram banding 30 gram banding 60 gram. B. 5 gram banding 15 gram banding 20 gram. C. 10 gram banding 20 gram banding 30 gram. D. 9 gram banding 30 gram banding 60 gram. E. 6 gram banding 30 gram banding 90 gram. Apa tujuan pengeringan? A. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. B. Untuk mengurangi kadar air yang tinggi. C. Untuk menghambat pertumbuhan energi. D. Untuk mengawetkan. E. Supaya kering. Soal nomor 7. Berapa lama alat pirolisis pada tungku dibiarkan tertutup? A. 21 jam. B. 22 jam. C. 24 jam. D. 20 jam. Dan E. 18 jam. Soal nomor 8. Jika pembakaran terbuka dengan kehadiran oksigen dapat menghasilkan titik-titik sebagai akhir pembakaran. A. Api. B. Arang. C. Tanah. D. Abu. Dan E. Oksigen. 9. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material yaitu kecuali A. Kacamata, B. Topi, C. Sepatu, D. Helm, E. Sarung tangan. 10. Apa manfaat pelaksanaan K3? A. Menciptakan tempat kerja kondusif. B. Membuat keributan. C. Bebas dari pencemaran lingkungan. D. Mengurangi angka kematian. E. Menyehatkan para pekerja.